Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Al-Quran adalah mukjizat bagi Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat adalah sebuah perkara yang berada di luar adat manusia, berada di luar potensi manusia untuk mendatangkan semisalnya, sehingga mau tidak mau manusia harus mengakui bahwa mukjizat ini bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu membuktikan bahwa benar orang yang datang membawa mukjizat ini adalah pesuruh, adalah rasul daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabi Musa Allah turunkan berbagai macam mukjizat, membelah laut, tongkatnya berubah menjadi ular, tangannya bercahaya, dan sebagainya. Dan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah juga menurunkan berbagai macam mukjizat. Yang paling besar adalah Al-Quranul Karim, yang bisa kita saksikan sampai sekarang kemukjizatan daripada Al-Quran. Kalau kita mau belajar piranti-pirantinya, misalnya belajar bahasa Arab. Pada masa Nabi kita hidup, pada masa dia diutus menjadi Rasul, orang-orang pada waktu itu sangat membanggakan, mengagung-agungkan perihal syair. Orang yang bisa bersyair, yang piawai dalam bersyair, akan mendapat derajat yang mulia di tengah-tengah mereka, akan menjadi seorang intelektual. Oleh karena itu, Al-Quran datang dalam bentuk yang melemahkan mereka. Ahli syair mereka pun tidak bisa mendatangkan semisal satu ayat saja daripada Al-Quran, semisal satu surat saja daripada Al-Quran. Maka dengan Al-Quran Allah menantang mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka silahkan kalian datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Ajaklah semua penolong kalian kecuali Allah, jika kalian memang benar. Itu tantangan bagi mereka. Kalau seandainya mereka menuduh seperti tuduhan mereka bahwa Al-Quran bikinan Muhammad, bahwa Al-Quran bikinan manusia dan sebagainya. Mereka mencoba, ada yang mencoba seperti misalnya Musailamah Al-Kadzab. Dia membuat semisal surat Al-Fil, tapi malah jadi bahan tertawaan sahabat-sahabatnya sendiri. Kemudian ada yang langsung beriman mendengar Al-Quran. Misalnya Umar bin Khattab, cukup 13 ayat daripada surah At-Toha, takluklah Umar. Umar adalah seorang piawai syair, tapi mendengar surah At-Toha, dia sudah mengerti bahwa ini bukan pekerjaan manusia, ini bukan bikinan manusia, tapi ini adalah kalamullah, maka bersyahadatlah Umar. Ada pula yang bisa menerima seperti Walid bin Mughirah, tapi karena gengsi, karena takut kehilangan posisi di tengah masyarakat, dia tidak jadi menerima Al-Quran, malah mengatakan bahwa Muhammad adalah tukang sihir. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, apa itu sisi kemukjizatan Al-Quran? Banyak orang-orang menyebutkan sisinya macam-macam, dari sisi teknologi, dari sisi hal yang gaib, dari sisi menjangkau masa depan, masa lalu. Ada berbagai sisi, tapi yang akan kita sorot di sini adalah bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari sisi lafaznya dan kalimat-kalimatnya, dari sisi kata-katanya dan kalimat-kalimatnya. Coba perhatikan, manusia kalau mengungkapkan sesuatu dengan kata, pasti tidak terwakili semua yang ada di benaknya dengan satu kata tersebut. Misalnya kata pahit.
Pahitnya obat, kita sebut pahit. Pahitnya buah pare, kita sebut pahit. Pahitnya kopi, kita sebut pahit. Pahitnya kehidupan, kita sebut pahit. Semua katanya pahit, tapi tidak semua. Sebab pahitnya kopi, pahitnya pare, pahitnya obat, pahitnya kehidupan adalah pahit yang berbeda. Maka tidak terwakili dengan kata pahit saja, tetapi Al-Quran, dia memilihkan sebuah kata yang pas dari sisi huruf-hurufnya sekalian. Sebab huruf-huruf dalam bahasa Arab mempunyai sifat. Ada huruf yang kuat, ada huruf yang lemah. Ada huruf yang keras, ada huruf yang lembut. Misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman, Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Perhatikan kata ladang, harthun, ha, ra, dan tha. Huruf tha, huruf sangat lembut. Huruf hamas. Huruf hamas. Padahal dalam bahasa Arab, kata ladang bisa diganti dengan mazro'ah atau haklun. Yang ada huruf mazro'ah, ada huruf zai. Kemudian ada haklun, ada huruf qaf. Tapi Allah tidak memakai hal itu. Allah mengatakan, Nisa'ukum harthul lakum. Harthun, sebuah kata yang lembut. Meskipun istri kalian adalah ladang kalian, datangilah sekehendak kalian, tapi tetap datangilah dengan lembut. Kata harthun, artinya ladang. Tapi di balik semua itu termaktub sekalian maksud Allah semuanya. Tidak ada yang tersisa. Itulah Al-Quran. Manusia tidak bisa membuat semisal itu. Kemudian dari sisi kata-katanya juga, Al-Quran menyambung kata-kata, satu kata dengan kata lain dalam sebuah kalimat, dalam bentuk yang paten, yang seandainya ditukar kata itu dengan kata lain, di balik posisinya, maka akan berubahlah, hilanglah sisi kemukjizatan itu. Orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab, para ahli syair mereka begitu faham, dan makanya Al-Quran menjadi mukjizat bagi mereka, bagi Nabi SAW buat mereka, karena mereka tidak mampu sama sekali mendatangkan semisal Al-Quran. Yang terpenting dari semua itu, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, bahwa mukjizat itu menancapkan akidah kita, menjadikan keimanan kita terhadap Al-Quran keimanan yang tak akan goyah. Sebab keyakinan itu telah menjadi hakul yakin. Hakul yakin. Sebab sampai sekarang bisa kita buktikan bahwa orang-orang Arab tempo dulu saja yang berbahasa fushah, sejarahnya tercatat mereka tidak mampu membuat satu surat semisal Al-Quran. Apalagi orang-orang Arab sekarang, apalagi yang bukan orang Arab dan berada pada zaman sekarang. Oleh itu, yakinlah kita, Al-Quran benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keimanan kita terhadap Al-Quran adalah kalamullah menjadi semakin terpatri di dalam hati kita. Semoga itu menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.